kabarnya semuanya? Kakak berharap adik-adik semuanya dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk memuliakan nama Tuhan. Ya adik-adik, pada hari ini kita akan memuji nama Tuhan dan juga kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Ibu Herlita. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam ibadah. Mari adik-adik kita siapkan hati dan pikiran kita, serta kita meminta pertolongan Tuhan dengan berdoa. Mari adik-adik kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu, atas nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami semua, sehingga kami bangun dengan tubuh yang sehat dan siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Ya Tuhan, Engkau berkati kami, biarlah penyertaan-Mu dan tuntunan kasih-Mu Tuhan menyertai kami, membukakan akal pikiran kami dalam mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari dan tetap semangat untuk memuji nama-Mu Bapa. Ya Tuhan, Engkau berkati ibadah ini dari awal hingga berakhirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Mari adik-adik kita sama-sama menyanyikan pujian ini. Selamat pagi adik-adik, kita bersyukur karena kita bisa jumpa lagi, kita sudah memuji nama Tuhan dan sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita persiapkan Alkitab kita, lalu kita buka dari Matius 5 ayatnya yang ke-45.
Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa, terima kasih kami datang membawa kepadamu pada pagi hari ini karena kami boleh ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu, sekalipun itu lewat virtual saja, tetapi kami percaya bahwa Tuhan tetap akan memelihara dan menolong kami. Bapa, saatnya kami akan membaca firman-Mu, berkati kami semuanya, biar firman-Mu boleh kami baca dan renungkan, boleh menguatkan kami, bahkan boleh mengubahkan karakter kami masing-masing. Di dalam dan oleh kuasa Tuhan Yesus kami datang memohon kepadamu saat ini. Amin. Nah, firman Tuhan yang akan kita baca dengarkan pada hari ini, kita baca dari Matius 5 ayatnya yang ke-45. Kita baca bersama-sama ya, kita mulai. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Itulah firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini, yang terambil dari Matius 5 ayatnya yang ke-45. Nah, firman Tuhan hari ini diberi judul mengasihi tanpa membedah-bedakan. Saya ulangi, mengasihi orang tanpa membedah-bedakan. Nah, anak-anak, Tuhan telah menciptakan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Bahkan Tuhan pula menurunkan hujan bagi orang yang benar dan tidak benar. Itu firman Tuhan pada hari ini. Nah, firman Tuhan hari ini anak-anak, saya akan mulai dari sebuah kisah. Ada cerita kisah yang kita akan dengarkan hari ini, yaitu ada seorang anak yang mempunyai seorang adik, yang kakak namanya Dodi dan yang adiknya bernama Dedi. Dodi duduk di kelas 4, sedangkan Dedi adiknya duduk di kelas 2. Dodi sangat menyayangi adiknya anak-anak, sangat mengasihi. Nah, setiap hari Dodi dan adiknya berangkat ke sekolah dengan cara naik sepeda. Nah, setiap hari seperti itu. Nah, Dedi, adiknya Dodi, mempunyai banyak teman di sekolah juga. Di antaranya ada namanya Koko. Nah, Koko ini anak-anak suka sekali mengganggu temannya. Nah, suatu hari Koko mengganggu Dedi. Sepeda Dedi dikempeskan oleh Koko. Ya, jadi Koko datang ke sepeda itu, kemudian dia buka pintunya sepedanya Dedi, kemudian bunyi. Nah, dengan demikian sepeda Dedi sudah tidak bagus lagi, sudah kempes. Nah, sepeda kalau kempes anak-anak, apa bisa dipakai atau tidak? Tentu tidak bisa. Nah, Dedi datang di sepedanya, dia lihat sepedanya, wah sudah kempes, hatinya sangat sedih. Dia nangis, sepedaku kempes, saya tidak bisa lagi pulang ke rumah. Nah, saat Dedi sedang menangis anak-anak, teman-temannya datang. Kenapa Dedi? Sepedaku kempes, saya tidak bisa lagi pulang ke rumah. Nah, teman-teman Dedi ini lari kepada kakaknya yang duduk di kelas 4, namanya Dodi. Dia pergi, Dodi, adikmu nangis karena sepedanya dikempeskan oleh Koko. Saat itu anak-anak, Dodi sangat marah. Dia marah lalu dia datangi Dedi. Dedi, kenapa kamu kempeskan sepedanya saya punya? Adik, kalau kau berani sama saya, lawan saya. Nah, begitu teman-teman Dedi lihat Koko sudah sangat marah, teman-teman yang lain dia lari pergi ke Pak Guru. Pak Guru, dia temui Pak Gurunya di kantor. Pak Herman, dia marah, dia mau pukul Dedi karena Dedi kempeskan Koko, karena Koko kempeskan
ban sepedanya Dedi. Nah, dengan cepat-cepat Pak Herman berdiri lalu pergi mendatangi Koko. Kemudian dengan penuh kasih Pak Herman memeluk Dodi yang sudah begitu marah. Dia katakan begini, Pak Herman katakan begini, dia peluk Dodi, pada marah nak. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Melainkan Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Karena kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perkelahian. Kita berantem, baku tinju, sakit kan? Dan kalau kita suka marah-marah, suka memukul teman-teman kita, banyak musuh kita. Nah, mengapa Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, melainkan membalaskan kejahatan dengan kebaikan dan mengampuni dan memberi maaf, sabar, ya, bahkan mengasihi semua orang, karena Tuhan Yesus mau supaya kita sadar. Tuhan Yesus mau supaya kita bertobat. Tuhan Yesus mau supaya kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Ya Dodi ya. Jadi kata, iya Pak, maaf. Begitu Bapak senang. Karena Dodi tidak marah lagi. Sekarang sebagai tanggung jawab kamu, Koko, cari pompa, lalu kamu pompa kembali sepedanya Dedi supaya dia bisa pulang ke rumah. Nah, begitulah cerita kita hari ini anak-anak, yang menceritakan bahwa kita harus mengasihi orang tanpa membeda-bedakan. Nah, firman ini berlaku untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Mudah-mudahan Roh Kudus memberkati kita semua. Dan firman yang kita dengarkan tadi, kita bisa praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mau berdoa untuk menutup ibadah kita saat ini. Kita berdoa. Bapa, kami datang bersyukur kembali kepadamu Tuhan, karena sesaat yang lampau kami boleh mendengarkan cerita firman kebenaran-Mu Tuhan. Berkatilah firman-Mu dalam kehidupan anak-anak, sehingga firman-Mu boleh menguatkan kami, bahkan boleh merubah karakter kami ya Tuhan, untuk senantiasa mengasihi orang tanpa membeda-bedakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Bapa di dalam surga, kami berdoa juga buat semua orang tua, siswa atau anak-anak sekolah minggu. Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan, Tuhan menjauhkan dari segala mara bahaya, bahkan sakit penyakit, terlebih virus corona ya Bapa. Biarlah setiap orang tua tetap mengasuh anak-anaknya seturut dengan kehendak-Mu. Diberkati anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, sehingga setiap anak-anak boleh tetap kuat, sehat di dalam belajar secara virtual dari rumah mereka masing-masing, bahkan bermain. Terima kasih Bapa di dalam surga. Diberkati juga bangsa dan negara kami ya Bapa. Lalaikanlah bangsa dan negara kami dari virus corona, agar bangsa negara kami cepat pulih kembali ya Tuhan, seperti semula, untuk kami tetap memuji memuliakan Engkau. Ampunkan salah dosa kami Tuhan, dengarkan kami yang datang berdoa kepadamu, karena doa ini kami sampaikan kepadamu beralaskan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada hari ini anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai kita jumpa di hari Minggu mendatang. Bye-bye.